Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wahdahu salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan masih diberikan kepada kita semua untuk selalu melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Sehingga saya sendiri masih bisa menyampaikan atau menjelaskan materi fikih tentang faktor terhentinya kegiatan istihad dan tingkatan-tingkatan taklid dan jumud. Serta salam hormat saya kepada Bapak pembimbing atau dosen pembimbing materi fikih ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung tinggikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala syedina Muhammad wa ala ali syedina Muhammad. Baiklah, sebelum saya menyampaikan atau menjelaskan materi fikih yang berjudul tentang faktor terhentinya kegiatan istihad dan taklid dan tingkatan-tingkatan taklid dan jumud, baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Arbiha Nasution, NIM 2010302016, asal saya dari Medan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor terhentinya kegiatan istihad dan tingkatan-tingkatan taklid dan jumud. Yang pertama, faktor-faktor terhentinya kegiatan istihad dilatar belakangi oleh 4 faktor. Yang pertama, terbagi-baginya daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan-kerajaan yang saling bermusuhan, rajanya, rakyatnya, dan pengikutnya. Dalam hal ini mereka selalu sibuk dalam peperangan, saling memfitnah, memasang berbagai perangkap, tipu daya, dan paksaan dalam rangka meraih kemenangan dan kekuasaan. Yang kedua, pecahnya imam mazhab. Pecahnya imam-imam mujtahid ke dalam beberapa mazhab yang mempunyai masing-masing corak tersendiri. Dalam hal ini, setiap aliran memiliki aliran hukum tersendiri dan mempunyai hitbah tersendiri, di mana arti hitbah ini ialah kebijaksanaan dilakukan oleh mereka sendiri. Yang ketiga, umat Islam mengabaikan hukum perundang-undangan. Praktik istihad ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai keahlian. Bahkan orang-orang ini mempermainkan nas-nas syariat dan mereka berani berfatwa atau mengeluarkan pendapat mereka atau berpendapat kepada umat Islam sehingga memunculkan beberapa fatwa hukum yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, para ulama mengalami krisis moral yang menghambat mereka sehingga tidak tercapai kepada level orang yang melakukan istihad, di mana dalam kalangan ini mereka selalu menghasut dan egois dan untuk memenangkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, para ulama menjaga diri dari rekan-rekannya dan celaan dari mereka dan mengatakan bahwa dia tukang taklid dan tukang kutip saja dan bukan seorang mustahid. Sehingga dengan demikian semangat istihad memendek dan mati dan tidak ada satupun tokohnya dalam dunia fikih Islam. Atau secara singkatnya, faktor istihad ini ada 4. Yang pertama, terbagi-baginya daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan-kerajaan yang saling bermusuhan, rajanya, rakyatnya, dan pengikutnya. Yang kedua, para imam mujtahid, terpecahnya imam mujtahid ke dalam beberapa mazhab yang mempunyai masing-masing corak tersendiri. Yang ketiga, umat Islam mengabaikan hukum perundang-undangan. Yang keempat, para ulama mengalami krisis moral yang menghambat mereka untuk tercapai pada level orang-orang yang melakukan istihad. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan taklid dan jumud, di mana tingkatan taklid dan jumud ini ada 5. Tingkatan pertama yaitu ahlul
ahlul istihad fil mazhab, di mana golongan ini beristihad dalam menghadapi masalah kejadian-kejadian yang baru dengan berpedoman kepada pendapat-pendapat yang ditetapkan oleh imam mujtahid mutlak, di mana orang atau tokoh tingkatan pertama ini yaitu Al-Hasan ibnu Zaid dari mazhab Hanafi. Tingkatan kedua yaitu ahlul istihad fil masail, di mana golongan ini beristihad dalam membedakan, di mana golongan ini beristihad dalam orang yang tidak beristihad kepada pegangan yang dipegangi oleh imam, tetapi berpedoman kepada tasyrik atau yang diistimbatkan oleh imam. Tingkatan ketiga yaitu ahli tarji, di mana golongan ini beristihad dalam membedakan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh imam lalu mentarjikan ke salah satunya, baik itu dari segi riwayat maupun dari segi dirayat. Tingkatan keempat yaitu ahli tahriz, di mana golongan ini mengistimbatkan hukum mereka, di mana mereka hanya membatasi diri mereka dalam pendapat yang kurang jelas, serta mereka menekankan yang dikehendaki dari hukum yang mempunyai dua pengertian. Tingkatan kelima yaitu ahli taklid, di mana golongan ini mempunyai kesanggupan dalam riwayat antara yang lahir dengan yang nadir, atau dengan artian antara yang kuat dengan yang lemah, di mana tokoh yang terkait ke dalam ahli taklid ini ialah pengarang Al-Kanz dan Al-Wiqyah yang terkenal dan muktabar, di mana arti dari muktabar ini ialah orang-orang yang terhormat. Atau secara ringkasnya, tingkatan-tingkatan taklid dan jumud ini ada 5 tingkatan. Yang pertama, tingkatan pertama yaitu ahlul istihad fil mazhab, dengan tokoh Al-Hasan ibnu Zaid dari mazhab Hanafi. Tingkatan kedua yaitu ahlul istihad fil masail. Yang ketiga, ahlul tarzi. Yang keempat, ahli tahriz. Yang kelima, ahli taklid, dengan tokoh pengarang kitab Al-Kanz dan Al-Wiqyah yang terkenal dan muktabar, atau orang-orang yang terhormat. Baiklah, penjelasan tentang materi fikih yang berjudul faktor terhentinya kegiatan istihad dan tingkatan-tingkatan taklid dan jumud itu yang bisa saya sampaikan pada materi kami. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan materi dari saya dapat dipahami dan dimengerti. Dan jika ada kata-kata atau perkataan saya yang belum bisa dipahami, bisa bertanya langsung atau bertanya kepada materi yang bersangkutan. Karena setiap penjelasan materi seseorang itu akan memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Oleh karena itu, kepada teman-teman sekalian bisa menanyakan mana pemahaman yang belum dipahami dari materi yang saya jelaskan tadi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.